Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita kembali lagi boleh bertemu. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keenam. Filipi pasal yang keempat ayatnya yang keenam, saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, firman Tuhan di pagi hari ini saya berikan judul atau tema yaitu kekhawatiran bukanlah solusi. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya atau KBBI, arti dari kata khawatir ya, kalau saya cari itu artinya adalah merupakan suatu rasa tidak tenang, rasa tidak nyaman, pikiran yang berlebihan, kemudian rasa gugup, rasa gelisah dan sebagainya ya. Dan rasa khawatir ini itu sering dialami oleh setiap orang, setiap manusia ya. Ini sifat yang dimiliki oleh semua manusia ya, tanpa terkecuali. Semuanya pasti memiliki yang namanya rasa khawatir ini ya. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa perintah Allah kepada kita itu untuk jangan kita khawatir ya. Seperti ayat yang kita bacakan tadi ya, dengan judul perikop nasihat-nasihat terakhir ya. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-6 tadi dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga ya. Apapun juga ya. Dalam setiap kehidupan kita pasti akan sering kita akan menghadapi yang namanya masalah, pencobaan dan lain sebagainya. Terkadang itu membuat kita khawatir ya. Perasaan gugup ini, perasaan gelisah ini, tidak tenang ya. Itu pasti muncul ya di dalam pikiran kita dan membuat kita pada akhirnya menjadi tidak
ada damai sejahtera. Terkadang seperti itu Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, perintah Allah untuk kita, umat-umat Tuhan, ya, anak-anaknya, agar kita jangan takut dan jangan khawatir, ya. Nggak perlu kita khawatir. Banyak sekali hal, ya, yang bisa membuat kita khawatir. Tetapi kalau saya lihat, ya, dari perspektif, ya, mengenai hal kekhawatiran ini, ya, sebenarnya saya merasa ada dampak positif yang bisa didapatkan, yaitu dengan adanya rasa khawatir ini, kita juga itu bisa jadi semakin dekat dengan Tuhan, ya. Ketika kita merasa khawatir, kita memiliki inisiatif untuk datang kepada Tuhan, karena firman Tuhan berkata ketika kita mulai merasa cemas, merasa khawatir dan sebagainya, datang di kaki Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, sampaikan semua permohonan kita, apa yang menjadi permasalahan, pergumulan kita, datang kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Dan inilah yang menurut saya seperti ada, ya, khawatir itu menjadi pemicu untuk kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti dengan begitu kita kita bisa untuk selalu khawatir, tidak seperti itu, ya. Karena firman Tuhan berkata, kita anak-anak Tuhan janganlah kita khawatir. Nah, karena kekhawatiran yang berlebihan itu juga membawa dampak yang buruk, ya, baik kehidupan kita dan juga orang-orang di sekitar kita, ya. Ketika kita terlalu berpikiran yang berlebihan, terlalu gugup dan sebagainya, terkadang itu membawa dampak yang buruk bagi orang-orang lain. Mungkin orang-orang di luar atau di sekitar kita yang awalnya merasa baik-baik saja, ketika melihat kita terlalu gugup, terlalu khawatir, tidak tenang, tidak nyaman dan sebagainya, itu memicu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena kekhawatiran itu ada di setiap manusia, ya, itu adalah sifat yang dimiliki oleh manusia, rasa takut, rasa khawatir. Nah, dan oleh sebab itu mengapa Yesus berkata kalau kita jangan takut dan jangan khawatir, karena yaitu selain kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain, dapat membuat orang lain juga merasakan hal yang sama, itu juga berdampak bagi diri kita juga sendiri. Nah, kalau kita lihat, ya, kekhawatiran ini juga bisa membawa kita ke dalam dosa. Kalau kita terlalu khawatir yang berlebihan, ya, itu bisa membawa kita kepada dosa, ya. Kita akan melakukan segala cara untuk menyelesaikan masalah ini karena saking kita sangat takut, sangat khawatir, ya, tidak tenang, terlalu banyak berpikir yang berlebihan, sampai akhirnya pikiran kita jadi kacau dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu kekhawatiran ini sangat Tuhan Yesus sangat tidak inginkan untuk kita umat-umatnya selalu merasa seperti itu, ya. Dan dari kebenaran firman Tuhan ini yang kita bacakan tadi, di sana katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini jelas dibilang ketika kamu menghadapi masalah, jangan kamu khawatir, tetapi bawa permasalahanmu itu kepada Tuhan. Nyatakan itulah lewat doa dan permohonan. Nah, dari ayat ini saya bisa membagikan 3 poin, ya, cara mengatasi kekhawatiran, ya. Yang pertama, saya menulisnya itu mengucap syukur. Nah, ya, mengucap syukur ini merupakan sesuatu yang kita bisa lakukan bukan hanya ketika kita menerima sesuatu yang baik, tetapi bahkan sesuatu yang buruk pun, ya. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kepada kita umat-umatnya, murid-muridnya, anak-anaknya, untuk kita selalu mengucap syukur, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Itu artinya
mengimani semuanya Tuhan sudah atur ketika kita mengucap syukur. Mungkin masalah datang kepada kita, ya, masalah yang datang mungkin silih berganti, ya. Saking banyaknya masalah kita terkadang sampai bingung harus melakukan apa. Tetapi percaya dan imani bahwa semuanya Tuhan sudah atur, ya, dan cara Tuhan yang terbaik. Oleh sebab itu, ya, kita patut untuk selalu mengucap syukur, ya. Kita bersyukur atas semua yang kita hadapi itu. Kita masih bisa sehat, kita masih bisa kuat dan lain sebagainya, ya. Kita masih mampu menghadapinya, ya. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan jangan sampai kekhawatiran ini merasuki kehidupan kita. Oleh sebab itu harus dilawan dengan rasa ucapan syukur itu. Kemudian poin yang kedua adalah membawa dalam doa, ya. Ya, perlu untuk kita berdoa ketika kita menghadapi pergumulan masalah, ya. Bawalah itu dalam doa seperti ayat ini katakan, ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, ya. Dalam doa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah permohonan, ya, atau meminta Tuhan kuatkan kita, ya. Kita memohon Tuhan mampukan kita untuk melewati masalah ini, pergumulan ini, ya. Ayat ini juga katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, ya. Jadi 3 cara ini, ya, yaitu dengan mengucap syukur, membawa dalam doa, kemudian dengan membawa permohonan kita. Ketika kita membawa 3 cara ini, itu dapat mengatasi setiap rasa kekhawatiran kita, ya. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, yang kita lakukan adalah 3 ini, ya, yaitu membawa dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jangan kita lari kepada khawatir, karena itu bukanlah solusi yang terbaik, ya. Ketika kita menghadapi masalah, ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kita anak-anaknya untuk kita datang kepada Tuhan, bukan kita khawatir. Ya, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya dapat boleh memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang mampu untuk Tuhan melawan setiap rasa khawatir kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, kami datang kepada Tuhan. Dan kami berharap bersandar kepada Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, rasa kekhawatiran ini tidak menguasai setiap kehidupan kami. Tetapi kami yakin dengan ucapan syukur, dengan doa dan permohonan kami kepada Tuhan, itu dapat mengatasi setiap masalah yang kami hadapi, karena kami berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.